Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Belgia buka lowongan pelatih, siapa minat? Posisi pelatih timnas Belgia memang sedang kosong menyusul mundurnya Roberto Martinez. Ia meletakkan jabatannya setelah Belgia tersingkir di fase grup Piala Dunia tahun 2022. Asosiasi Sepak Bola Belgia RBFI baru-baru ini mengunggah pengumuman lowongan pelatih timnas di situs resminya. Dalam pernyataannya, mereka menyebut sedang mencari pelatih tim nasional yang tahu bagaimana cara menang. RBFI akan menunggu surat lamaran sampai 10 Januari tahun 2023. Setelahnya, proses seleksi akan dilakukan oleh Satgas. Argentina dekati sejarah Spanyol, kalah dulu lalu juara. Argentina sempat diragukan lolos fase grup setelah kalah 1-2 di laga perdana dari Arab Saudi. Namun, La Albiceleste berhasil menjaga peluang dengan meraup 2 kemenangan beruntun dengan skor identik 2-0. Setelah lolos fase grup, Argentina tak terbendung. Messi dan kawan-kawan tinggal selangkah lagi menjadi juara Piala Dunia tahun 2022. Kini, Argentina mendekati jejak manis Spanyol di Piala Dunia tahun 2010. Kala itu tim Matador juga menelan kekalahan di laga perdana. Modric, saya tidak percaya wasit kasih Argentina penalti. Kapten Kroasia Luka Modric mengkritik keputusan wasit Daniele Orsato yang memberi Argentina penalti saat timnya kalah 0-3 pada semifinal Piala Dunia. Penalti itu diprotes Modric karena Kroasia seharusnya mendapatkan sepak pojok sebelum penalti terjadi. Kedua, karena Livakovic dianggap Modric tidak melanggar Alvarez. Penalti Argentina menjadi momen kunci. Saya tidak percaya wasit memberi penalti itu, tapi itu yang terjadi. Kita tidak bisa mengubahnya, ujar Modric dikutip Le Figaro. Pengorbanan Lionel Messi di semifinal Piala Dunia. Lionel Messi diduga mengalami masalah hamstring di laga Argentina versus Kroasia. Hal itu terlihat karena di babak kedua, Messi beberapa kali memegangi paha belakangnya. Namun, demi membawa Argentina berjaya, Lionel Messi tetap tampil habis-habisan dan bermain full 90 menit di laga kontra Kroasia. Selain diduga sedang cedera, Labulka juga mengapresiasi kinerja rekan-rekannya. Ia bahkan memberikan trofi Man of the Match kepada Julian Alvarez yang berhasil mencetak 2 gol pada laga tersebut. Cedera ICL buat Armando Broja absen hingga akhir musim. The Blues sedang menjalani camp latihan untuk mengembalikan kebugaran pemain setelah mendapatkan waktu rehat selama beberapa pekan. Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea akan kehilangan Armando Broja hingga akhir musim. Broja mengalami cedera ketika Chelsea berhadapan dengan Aston Villa dalam laga uji coba. Broja dibawa keluar menggunakan tandu. Pemain yang berasal dari Albania itu dikabarkan menderita cedera ICL. Kabar cedera ini meningkatkan kesulitan bagi Graham Potter. Eden Hazard berpotensi hengkang ke Inter. Eden Hazard terus dikaitkan dengan pintu keluar Real Madrid. Bahkan pihak klub juga disebut sudah memasukkan nama sang pemain ke dalam daftar jual di musim panas tahun 2023 mendatang. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, Hazard disebut berpotensi melanjutkan karirnya ke Italia dan bergabung dengan Inter Milan. Klub yang bermarkas di San Siro itu juga beranggapan bahwa sang pemain akan cocok dengan gaya bermain sekaligus strategi yang diterapkan Simone Inzaghi. Jadon Sancho belum dapat kepercayaan Erik ten Hag. Jadon Sancho gagal mendapatkan panggilan dari Gareth Southgate untuk memperkuat timnas Inggris di Piala Dunia tahun 2022 Qatar. Performanya yang menurun itu memang sejalan dengan penurunan kondisi fisik. Ia sempat absen di beberapa laga karena kondisi fisik. Menurut ten Hag, kegagalan Sancho menembus skuad The Three Lions sudah tertebak. Jangankan untuk menembus barisan penyerang terbaik di Inggris, Sancho saja kesulitan untuk masuk ke tim utama Manchester United. PSSI cari private jet buat timnas di Piala AFF tahun 2022. Piala AFF tahun 2022 akan dimulai pada 20 Desember tahun 2022 sampai 16 Januari tahun 2023. Ada beberapa laga away timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022 yang harus terbang negara tetangga. Muncul kabar
Pelatih Sintayong meminta private jet untuk menerbangkan para pemainnya demi memaksimalkan istirahat dan kebugaran pemain. Dalam acara owner meeting Liga 1 di Hotel Sultan, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan membenarkan hal itu. PSSI katanya sedang berusaha mencarinya. Napoli mulai seriusi perburuan bintang Wolverhampton. Menurut laporan dari jurnalis asal Italia Alfredo Pedula, mengeklaim jika Napoli tengah menjalin kontak dengan perwakilan Adama Traore. Pemain Wolverhampton Wanderers itu bisa didatangkan di bursa musim panas mendatang secara gratis lantaran masa baktinya bakal berakhir pada Juni tahun 2023. Sejatinya, Wolverhampton sudah membuka penawaran kontrak baru kepada pemain berusia 26 tahun tersebut. Namun pemain yang sebelumnya dipinjamkan ke Barcelona itu menolak opsi tersebut lantaran ingin mencari karir baru bersama tim lain. Wayne Rooney terang-terangan ledek Cristiano Ronaldo. Hubungan Rooney dan Ronaldo memang bisa dibilang memanas, apalagi setelah wawancara kontroversialnya bersama Piers Morgan. Mengejutkannya lagi, Rooney secara terang-terangan menyebut Lionel Messi sebagai GOAT, dan pastinya hal ini juga sekaligus meledek Cristiano Ronaldo. Rooney sebelumnya sempat bercuit pada 8 Maret, Messi ini lelucon, bagi saya dia adalah pemain terbaik yang pernah ada. Rooney lantas mengkuat retweet cuitannya tersebut dengan tulisan tidak ada yang berubah, sekaligus menambahkan emot kambing GOAT. Kroasia tak mau lama bersedih, fokus perebutan juara 3. Pelatih Kroasia Zlatko Dalic angkat bicara usai kekalahan timnya dari Argentina. Ia tetap bangga dengan pencapaian anak asuhnya dan meminta untuk tidak bersedih begitu dalam. Dalic juga berharap skuad asuhannya membalas kegagalan ke final. Dalam perebutan juara 3, Kroasia akan memperebutkan medali perunggu pada Sabtu malam. Kami harus siap bertarung memperebutkan tempat ketiga. Akan sangat bagus untuk mendapat medali lainnya bagi generasi ini, kata Dalic dikutip dari El QIP. Argentina ke final Piala Dunia, benar kata Guardiola. Julian Alvarez, striker muda Argentina, mengungkapkan kalau perjalanan tim Tenggo rasa-rasanya sudah diprediksi Pep Guardiola, manajernya di Manchester City. Kata Alvarez, para pemain Manchester City di ruang ganti sebelum Piala Dunia tahun 2022 dimulai saling berikan prediksi siapa juaranya kali ini. Saya sih nggak bilang apa-apa. Lalu Guardiola bilang ke pemain, tahukah kalian siapa yang punya peluang terbesar jadi juara? Guardiola menunjuk saya, jelasnya dilansir dari Mirror. Saat Messi bikin Scaloni nangis usai Argentina ke final. Usai pertandingan semifinal Argentina versus Kroasia, terlihat momen emosional di kubu Argentina. Messi memeluk staf di pinggir lapangan. Scaloni yang berada di sampingnya kemudian mendapat pelukan hangat Messi berikutnya. Messi terlihat mengatakan sesuatu kepada Scaloni sambil berpelukan. Kemudian Messi berlalu dan Scaloni terlihat menangis terharu. Bagi Lionel Scaloni, juga Lionel Messi, ini menjadi kesempatan pertama mereka memenangkan Piala Dunia. AFF rilis jadwal resmi timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022. Federasi Sepak Bola ASEAN AFF merilis jadwal Piala AFF tahun 2022. Mereka sekaligus memastikan kandang timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Kepastian itu disampaikan AFF melalui akun Twitter pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal timnas Indonesia di Piala AFF tahun 2022. Mikel Arteta pastikan Arsenal bakal belanja di Januari. Arsenal menunjukkan performa yang ciamik di paruh pertama, namun jelang dilanjutkannya musim kompetisi 2022-2023, Arsenal mendapatkan kabar buruk. Sejumlah pemain mereka seperti Gabriel Jesus mengalami cedera di Piala Dunia tahun 2022. Melihat situasi yang tidak ideal itu, Arteta memastikan bahwa Arsenal akan belanja di musim dingin nanti. Ya, kami akan pastikan untuk mencoba sangat aktif di bursa transfer yang akan datang, ujar Arteta kepada Sportsmall. Prancis versus Maroko menang 2-0 Les Bleus ke final Piala Dunia. Pada laga semifinal di Al Bayt Stadium, Prancis langsung menekan sejak menit awal dan mendapat gol di menit kelima lewat Theo Hernandez.
Masuk di babak kedua, Maroko mengambil inisiatif untuk menekan Prancis dan membuat lawannya itu banyak bertahan. Namun Prancis berhasil menggadaikan skor pada menit ke-79. Kolo Muani yang mudah saja mencocor bola masuk ke gawang. Laga Prancis versus Maroko akhirnya berakhir 2-0 untuk kemenangan tim Ayam Jantan. Prancis ke final Piala Dunia lagi, bisa samai rekor Brasil. Prancis menang 2-0 dan tampil di final Piala Dunia tahun 2022 untuk bertemu Argentina di Lusail Iconic Stadium. Hal ini jadi final kedua beruntun Prancis setelah di 2018. Tidak ada tim yang punya pencapaian seperti Prancis dalam 3 dekade terakhir. Selain itu, Prancis juga menyamai Brasil yang melaju ke final Piala Dunia secara beruntun. Seleção jadi satu-satunya tim yang mampu mempertahankan gelar juara dunia setelah 60 tahun berlalu. Bisakah Prancis menyamai rekor Brasil tersebut? Kita tunggu saja. Tampil lawan Maroko, Lloris bukukan rekor baru. Kiper Prancis Hugo Lloris menyamai rekor penampilan terbanyak Piala Dunia ketika tampil reguler melawan Maroko di semifinal Piala Dunia Qatar. Kini, dikutip dari Sportsmall, Lloris menyamai rekor pertandingan Piala Dunia terbanyak yang dimainkan oleh seorang penjaga gawang bersama dengan kiper Jerman Manuel Neuer. Dengan Prancis akan memainkan satu pertandingan lagi di final Piala Dunia, maka Lloris bisa membuat penampilan Piala Dunia ke-20 yang memecahkan rekor akhir pekan ini. 7 rekor tercipta saat Les Blues jenakan Singa Atlas. 4 dari 5 gol semifinal Piala Dunia terakhir Prancis dicetak oleh para pemain bertahan. Gol pembuka Theo Hernandez adalah yang paling awal dicetak oleh tim manapun di semifinal Piala Dunia sejak 1958. Prancis tidak pernah kalah dalam pertandingan Piala Dunia saat memimpin di babak pertama, menang 25 kali dan seri sekali. Didier Deschamps adalah manajer keempat yang memimpin sebuah negara ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Randal Kolo Muani mencetak gol tercepat ketiga sebagai pemain pengganti dalam sejarah Piala Dunia saat baru di lapangan 44 detik. Prancis telah mencapai final Piala Dunia 4 kali dalam 7 edisi terakhir turnamen, setidaknya 2 kali lebih banyak daripada negara lain manapun selama periode tersebut. 3 catatan menarik Maroko usai gagal ke final. Youssef En-Nesyri melakukan 3 sentuhan melawan Prancis, rekor paling sedikit sejak 1966 oleh pemain manapun yang bermain 45 menit lebih dalam pertandingan Piala Dunia. Walid Regragui lolos ke semifinal Piala Dunia setelah hanya 8 pertandingan sebagai pelatih tim nasional Maroko, yang merupakan angka terendah bagi seorang pelatih untuk mencapai fase ini dalam sejarah Piala Dunia sejak Otto Gloria bersama Portugal pada 1966. Regragui adalah pelatih Afrika pertama yang mencapai fase ini di Piala Dunia. Kekalahan dari Prancis membuat rentetan tak terkalahkan Maroko di Piala Dunia terhenti di angka 6. Jumlah itu merupakan rekor tak terkalahkan terpanjang untuk tim Afrika dalam sejarah Piala Dunia. Timnas Maroko tetap sujud syukur usai dikalahkan Prancis di final. Singa Atlas menjadi tim kejutan pada Piala Dunia tahun 2022. Sensasi Maroko akhirnya terhenti juga di final. Sebelumnya, Maroko telah menciptakan kejutan dengan memulangkan tim-tim kuat seperti Portugal, Spanyol, dan Belgia. Mereka pun merayakan dengan sujud syukur bersama seusai pertandingan. Para pemain timnas Maroko tetap sujud syukur meskipun menderita kekalahan kali ini. Ini sebagai rasa syukur atas pencapaian mereka sejauh ini. 4 pemain saingan jadi top skor Piala Dunia. Persaingan tak cuma milik Argentina atau Prancis dalam perebutan gelar Piala Dunia tahun 2022, tapi ada juga predikat top skor yang coba direbut 4 pemain. Kebetulan keempatnya ada di tim finalis, yakni Lionel Messi dan Julian Alvarez sebagai duet tim Tango, sementara Olivier Giroud dan Kylian Mbappe di lini depan tim Ayam Jantan. Messi sementara unggul karena punya 3 assist berbanding 2 milik Mbappe, lalu Giroud dan Alvarez menyusul dengan sama-sama memiliki 4 gol 0 assist. Mbappe dan Achraf Hakimi tukar jersey usai duel Prancis versus Maroko. Sejak sebelum laga, duel antara Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi memang dinanti-nanti. Pada akhirnya, Mbappe lah yang sukses membantu negaranya masuk ke final Piala Dunia. Aksi saling respek ditunjukkan 2 pemain yang kini milik Paris Saint-Germain,
Kylian Mbappe dan Achraf Hakimi. Usai pertandingan, Mbappe dan Hakimi terlihat bertukar jersey. Tampak pertemanan mereka tetap terjaga terlepas dari hasil akhir laga Prancis versus Maroko ini. Apresiasi layak diberikan kepada timnas Maroko. Maroko harus memupus harapannya melaju ke final. Hanya saja apresiasi lebih layak diberikan kepada tim berjuluk Singa Atlas tersebut. Bagaimana tidak, rekam jejak Maroko di Piala Dunia begitu mentereng. Sejak babak penyisihan grup, Maroko sudah menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa. Tim asuhan Walid Regragui itu pun dinilai sebagai tim kuda hitam yang tampil pada Piala Dunia. Meski tidak berhasil lolos ke final, Maroko tentu saja telah membuat Afrika merasa bangga dengan pencapaian yang didapat tahun ini. Argentina versus Prancis, ajang balas dendam Lionel Messi ke Kylian Mbappe. Pada laga final, sorotan tentu akan tertuju pada duel Mbappe dan Lionel Messi. Dalam sejarah Piala Dunia, Mbappe dan Messi pernah bertemu sebagai lawan. Mbappe dan Messi pernah bertemu pada Piala Dunia tahun 2018. Ketika itu, timnas Prancis dan timnas Argentina bertemu dalam babak 16 besar dengan Les Bleus menang 4-3 atas timnas Argentina. Dengan demikian, laga final akan menjadi kesempatan Mbappe untuk kembali mengalahkan Messi. Sementara untuk Messi, laga puncak nanti akan menjadi kesempatan balas dendam ke Mbappe. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.